Pasti kita sering dengar pejabat, pidato, ngomongin soal Pancasila. Tapi coba kita jujur, seberapa sering sih kata Pancasila digunakan sebagai kata pemanis untuk menutup kebobrokan sistem? Hai, saya Felicia. Di sini saya tidak akan membahas mengenai butir-butir Pancasila, tetapi saya akan membahas realita kesenjangan idealitas Pancasila sebagai sistem etika dengan tata kelola pemerintahan kita saat ini. Tesis saya satu, selama Pancasila hanya menjadi hafalan birokrasi dan bukan standar mutlak tata kelola negara, korupsi akan terus membajak masa depan generasi kita. Mari kita bedah menggunakan kasus. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan, sedangkan sila kelima menuntut keadilan sosial. Terdengar keren bukan? Tapi mari kita lihat realitas lapangan. Kejaksaan Negeri Flores Timur menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi internet desa tahun anggaran 2018-2019. Muhammad Taufan, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Maros. Triliunan rupiah uang rakyat yang harusnya dipakai untuk meratakan informasi malah dikorupsi berjamaah. Bagi generasi kita, khususnya Gen Z, internet dan fasilitas digital itu bukan cuma hiburan. Bagi kami, hal ini merupakan infrastruktur pendidikan, ekonomi, dan juga masa depan kami. Lalu, apa refleksi saya? Generasi kami sudah muak dengan nilai-nilai Pancasila yang realitasnya di pemerintahan itu nol. Saya rasa solusinya bukan hanya di pendidikan moral dan menunggu mungkin pejabat untuk sadar. Saya rasa itu adalah hal yang naif. Gagasan saya untuk memperkuat nilai etika ini hanya satu, yaitu transparansi radikal. Pemerintah harus dipaksa membuat rincian anggaran proyek publik secara digital yang bisa diakses semua orang secara real time. Dan dengan ini bisa juga dijadikan anak muda dan juga teknologi sebagai auditor sosialnya. Jadi, etika itu tidak boleh hanya bergantung pada niat baik birokrasi, tetapi harus dipaksa dengan sistem yang terbuka. Jadi, apabila ada dana yang janggal, masyarakat bisa langsung melihat, melacak, memviralkan, dan meminta pertanggungjawaban. Pancasila sebagai sistem etika tidak boleh hanya mati dalam pajangan buku PPKN, tetapi nilainya harus benar-benar kita pakai sebagai senjata untuk menuntut keadilan yang nyata. Hanya dengan keterbukaan, kita bisa mengembalikan kembali marwah Pancasila. Sekian, terima kasih.